Yo cuy ya. Sekarang sebelum main ya. Sebelum podcast horror nih bareng anak-anak udah pada siap, tapi gue mau main binomo dulu karena gue butuh duit ya buat beli webcam nih. Jadi si Darmo kemarin webcamnya rusak, jadi mending pakai duit gue dulu nanti ya. Dah nih. Sekarang kita mau main binomo dulu. Nih saldo gue segini ya. 11.800.000. Sekarang gue mau invest 1.400.000 dulu. Nih, 1.400.000 ya kan. Ini kayaknya gue perhatiin dulu nih si grafiknya ya. Grafiknya kayaknya nurun gitu. Ya. Nih, tuh nurun ya. Ini kita nunggu sampai habis dulu. Sampai tipis. Nah, udah merah nih, gue pilih up. Tep. Nah, dah tuh. Ini gue pilih up ya kan. Kita tunggu aja nih. Tadi menurut gua karena ini lagi turun pasti bentar lagi bakal naik nih. Jadi gua pilih up tadi. Kita tunggu aja ya kan beberapa detik. Ini apa namanya? Duit ini gua nanti bakal pakai sebagian buat apa namanya beli webcamnya Darmo. Kemarin nggak bisa beli webcamnya, rusak. Jadi ya udahlah sebagian gua cairin, nanti gua withdraw. Gampang juga withdrawnya kan. Oke. Kita tunggu, ini masih ada sekitar 25 menit. Udah dapat tuh 2.576.000, saldo gue 12 juta. Ya. Itulah. Alhamdulillah main binomo ya. Buat kalian yang pengen nyoba nih, langsung aja klik link di description. Kalian di sana bisa dapat gratis saldo buat nyoba-nyoba di demonya dulu. Kalau udah bisa baru kalian main pakai will do it ya. Oke dah, kalau gitu gue mau lanjut main. Gue mau lanjut bikin podcast horror nih sama SOD dan squad update. Jadi gue mau matiin lampunya dulu sama ini mau nge-record. Oke. Halo Dava. Balik lagi bareng Dava ya. Ini Oji kita ini kan, Oji kita. Iya, Dava waktu itu sempat kita ajak ke di mana sih? SMA 1 Cimahi ya? Margasi ya, ngobrol bareng tuh. Oke Dava, boleh perkenalin dulu, mungkin ada beberapa yang belum tahu. Sok Ya, coba kenalin gimana? nama Nama. orang dari mana, asalnya dari mana? Saya Dava Adriatama dari Bandung. Oh, dari Bandung. Gimana Dav? Coba cerita nih judulnya yang apa tadi? Tutup pintu kalau maghrib. Tutup pintu Iya. kalau maghrib. Coba. Jadi gini, waktu itu tuh liburan mau tahun baru, liburan pergi ke keluarga ke rumah bibi kan. Terus sampai sana tuh ya udahlah bercanda-bercanda ngobrol-ngobrol gitu. Terus tuh emang tempatnya kan rada ke dalam gitu. Pelosok maksudnya? Ya, itulah kayak gitu. Ya udah nakut-nakutin lah, iseng gitu. Canda. Tempatnya mungkin kayak bercanda maksudnya. Nah terus udah gitu bercanda terus kan. Ini jam berapa? Marah. Posisinya lagi di mana ini? Oh mana? Lu. Oh Cerita ini. oh cerita. Enggak, Dava ngerti nggak diundang ke sini mau ngapain? Itu aja dulu deh. Posisinya sebelum maghrib. Oke. Sebelum maghrib sekitar jam 5:30-6. Lagi pada bercanda tuh. Terus kan ya dimarahin lah, jangan sompral katanya teh. Karena kan daerahnya emang kayak gitu sini, jadi jangan sompral ya, dimarahin teh. Bukannya malah diem, katanya malah disengaja-sengajain gitu. Nah terus habis itu teh kan ya udah mau maghrib, niatnya masih terbuka kan, soalnya banyak orang juga. Ya udah semuanya nonton. Pas mau maghrib, pun teriak tuh bibi dari dapur, tutup pintu kan. Terus. Nah udah gitu sambil marah kan langsung tutup pintunya. Terus semuanya kan langsung pada diem gitu kan, nggak ngerti kenapa harus tutup gitu. Terus Udah gitu bibinya ya langsung dianya sendiri lari gitu, terus tutup pintu. ternyata ada apa? Kenapa dia tutup pintu? Yang terus ya tutup pintu sambil lagi gitulah. Kenapa nutup pintu? Karena belum tahu di situ mah kenapa ditutup pintu teh. Setelah tutup, pas lari tutup gitu kan. Terus ya Dapa makin nakut-nakutin gitu ke adik-adik yang kecil-kecil gitu ya. Iseng lah. Itu kan kata Dapa teh, ini pasti ada apa-apa nih, soalnya kalau nggak ada apa-apa mah nggak mungkin harus kayak gini peraturannya gitu. Kata Dapa teh ke adik-adik yang kecil teh. Ya.
Ya adik-adik kita kan ya makin takut lah gitu, makin pada pucat gitulah. Terus? Nah terus tiba-tiba yang lagi di dapur ada suara kaca pecah. Kaca pecah. Gelas ternyata teh. Nah tapi nggak ada yang lihat itu gelas pecah. Tunggu bentar. Kenapa lu nggak jelasin dari awal, kan lu udah tahu itu gelas? Kenapa lu harus jelasin lu kaca baru lu koreksi itu gelas? Ya kan Ya biar gelas pecah gitu ya. Oh biar biar ini gelas, ya. gelas apa gitu, dramatis lah gitu. Biar dramatis. Jadi mungkin dia cerita itu tuh maksudnya kayak ada suara pecah nih, pas lihat gelas Oh, gitu. iya. maksudnya. Gitu lah. Posisinya kan sebagai pencerita harus ini. Iya. Oke ngerti gue. Iya. Nah udah gitu teh, kenapa pecah gitu kan? Kata Pak Nggak RT. tahu, cina kata yang di dapurnya tuh. Terus? Udah gitu, ya udah dapatnya ngeliatin adik-adik tuh kan, kata dapatnya. Oh gitu ya, Udah, datar cerita. suaranya ya. Tuh kan. Ya itu kan, Itu kan. ambil muka-muka gitu lah. Iya. Terus adik lu bilang iya bang gitu. Gitu. Terus gimana terus? Nah udah gitu teh, udahlah habis Isa, sholat Isa pada makan semua makan. Terus ya udahlah bobo, mau tidur, semua tidur. Lah sebenarnya nggak bisa tidur tapi langsung tidur pas ceritanya malah. Tidur, udah gitu tiba-tiba nggak mimpi atau nggak ada suara kaget, tiba-tiba kebangun jam 2 subuh. Apanya? Ya masa itu doang. Nggak sadar dong. Nggak sadar dong. Kesadarannya dong yang bangun. Sorry. Aduh. Oke, lanjut ya Pak. Ya, bangun jam 2 subuh tuh tiba-tiba tuh haus banget gitu ya. Haus banget, udah gitu teh ya udahlah. Ya, haus ya minum gitu ke dapur. Iya dong, masa nembok. Iya. Nah, minum. Udah gitu, ya kan mau ke kamar tuh ngelewat ruang TV gitu ya. Oke. Tiba-tiba Waduh, ini nih pasti serem. Ini mungkin serem nih kayak ini. Dari Awas nadanya aja, dari. jadi ternyata ada radio doang anjing. Jadi Kenapa pas lewat ruang nah, I? ya ruang TV kan gelap tuh. Karena lampunya mati kan, jadi gelap. Ya. Terus kan ya pandangan tuh tiba-tiba fokus ke kaca. Terus ya dilihat. Apa burung anjing? Ya, lihat tuh kayak ada kayak ngocop gitu. Putih Ada gitu pocong? ya berdiri. Iya, Heeh. dikirain ngocok. Apa? Terus pocong. Iya itu lah. Ya dibalik kan ngocok. Balik Iya. lagi takut. Terus? Di kaca tuh ya kan penasaran lah gitu ya. Jadi gitu ya nyalain lampu. Pas dilihat nggak ada, hilang kan, udah nyalain lampu mah. Oh. Terus ya udah itu. Oke. Oh, udah. Iya. Masih banyak ya nih pelajaran biologinya. Udah, Pak. Oke, jadi intinya Ya, semenjak- adalah kamu melihat pocong gara-gara Ya, pas maghrib pintu nggak ditutup dan sompral ya. ya. Terus konon katanya kan ya kata kolot baheula lama gitu. Kalau udah maghrib tuh pintu harus tutup, soalnya kan konon katanya nih ya. Maghrib tuh setan tuh pada keluar katanya tuh gitu. Iya. Berarti gue punya pertanyaan. Berarti lu ngeliat pocong kan di kaca tuh. Berarti si pocongnya posisinya di mana tuh? Gue belum terlalu paham. Di teras. Oh, di teras rumah ya. Berarti dia tetap nggak masuk dong. Ya nggak apa-apa dong. Iya, nggak dibuka. masuk. Kan gara-gara udah ditutup tadi. Ya udah keburu tutup. Jadi katanya tuh jadi kalau setiap maghrib tuh kalau ada rumah yang belum tutup, jadi makhluk-makhluk serem kayak gitu teh jadi tertarik buat ngedatengin rumah itu gitu. Ditambah lagi kan ada yang sompral juga gitu. Oke. Setelah dari situ mah ya udah gitu, nggak mau sompral lagi. Tapi lu bener-bener itu ngelihat secara real, secara jelas bentuk pocong, mukanya kelihatan? Mukanya hitam kayak yang habis kebakar gitu lah. Oh, kayak luka bakar gitu hitam ya? Gosong. Gosong. Wow, berarti jelas banget ngeliatnya ya. Itu fix. Asli. Pocong, nggak mungkin apalagi, nggak mungkin gordeng, nggak mungkin Ya, tapi guling. nggak tahu sih itunya mah. Cuma ya nggak tahu ngantuk juga gitu kan habis bangun tidur. Tiba-tiba ngehayal gitu kan, bisa aja kan. Iya, bisa jadi. Karena mungkin lu kekurangan cairan kan.
Iya, Jadi dehidrasi. kurang Ya. fokus. Mm-mm. Iya. Dava itu tempatnya di daerah mana? Daerah Ranca Ekek. Di Ranca. Ranca Ekek. Wah. Mm-mm. Terus Dava, kata bibi lu apa? Ya dimarahin lah di situ. Orang ketakutan Pocongnya? dimarahin. Ya kan karena Ya, nggak nurut pocongnya mungkin. dimarahin. Oh. Hah? Pocongnya dimarahin? Ya Allah. Pocongnya dimarahin serius? Enggak, awalnya panik juga lah. Bang, subuh gitu dibangunin ada apa kirain kan. Ya bangun, terus ikut ke depan. Pas dicek sama bibi mah keluar gitu dicek nggak ada apa-apa. Oh. Ya udah di Oke. situ teh nyoba tidur nggak bisa gitu ya, takut. Takut pasti ada Iya, traumatik ya. Mm-mm. Oke. Oke. Pengalaman yang cukup menyeramkan ya dari Dav. Oke, makasih banyak kalau gitu ya. Ya makasih Dava. banget juga Udah apa? ya udah inilah gitu ya. Udah Oke, makasih ya. Sama-sama Dava. Ini Ya. ceritanya kita masukin ke YouTube. Kalau dimasukin ke YouTube nggak apa-apa? Nggak apa-apa atuh dengan Oke. senang hati jelas. Siap, Oke. Atuh. Thank you, Dava. Makasih banget ya. Ya, siap. Thank you Thank juga, you. Makasih banyak juga Dava. ya. Ya. Tuh Eh, cerita Itu dari pengalaman. Dava ya. Pengalaman Dava, sompral ya. pengalaman sompral. Ini jadi ceritanya lucu sih menurut gue, kayak gue haus jadi minum. Itu kan hal yang obviously pasti Enggak. gitu. Tapi kan kasusnya di situ dia baru bangun tidur dan tengah malam. Siapa tahu kan gue nggak berani terus gue tidur. Kan bisa jadi gitu kan? Iya, maksud gue Iya. iya. Kalau sesuatu yang obviously gitu, kayak misalnya tadi gelap karena lampu mati. Iya dong. Masa gelap ada mercon kan nggak mungkin. Ya. Dava ini lucu ya, lucu. Mungkin dia ya benih-benih pelawak kali ya. Oke. Tapi ini gue jadi keinget pengalaman pribadi nih, gue baru inget jadinya. Sama lu mau Yang mana? Pocong. lu bukan pocong yang di rumah gua waktu itu. Lu nginep kan zaman rumah si Dharma tuh masih di dekat rumah gua waktu itu. Heeh. Dharma nginep terus kita main nggak tahu nonton film lah, pokoknya tengah malam kita ketawa-ketawa terus masak di bawah yang telurnya busuk. Oh iya itu ngakak parah sih sebenarnya. Iya, mah, itu cuma sebenarnya rada ngakak ya. ngakak. Jadi di posisi itu tuh gua sama Dharma masak terus telurnya busuk, intinya gitu. Pas kita masukin ke katil busuk, bau banget, terus gue muntah-muntah, si Dharma ketawa-ketawa tuh ya kan. Iya. Si Dharma ketawa-ketawa. Tapi ternyata besok harinya mama gue marahin gue, kamu tuh malam-malam berisik, kamu jadi nggak bisa tidur. Emang kedengeran pisan gitu? Iya, udah mau kamu ketawa-ketawa di luar teh ada yang ngikutin cewek ketawa, mama makanya jadi takut. Anjing merinding. Jadi ternyata pas gue mecahin telur itu tuh ada yang ketawa, ikutan ketawa juga gitu. Cuma kita nggak denger kan? Iya, kita nggak dengar sama sekali. Gue juga dikasih tahu mama gue gitu besoknya. Jadi kayak momennya pas banget, ada suara ketawa, terus telurnya jadi busuk gitu. Anjir. Wah, anjing. Jadi lu sebenarnya ekspresi lu tuh lucu di alam gaib dan di alam nyata. Tapi lu inget nggak mau pas setelah kejadian itu yang di leher gue ada kayak cakaran Oh, gitu iya. yang Yang jadi ada garis gitu di leher si Agan teh, nah, kayak dicakar gitu. kayak dicakar gitu, dan itu 1 minggu bener-bener kayak Lama kebakar. seminggu ya. Seminggu lebih lah ada ya. Kayak cakaran gitu terus kebakar gitu, hitam lama-kelamaan tuh jadi kayak apa ya? Pokoknya ganti warna gitulah dia. Nih ada dari Dendi Febriana, judul cerita aing ya dude, hantu cermin. Hantu Ya cermin. cerita asli di SMP aing dulu daerah Serang Banten. Ada nggak? Sampai sekarang masih aya dude. Mudah-mudahan aing dipilih untuk cerita tentang hantu cermin ini dude. Halo? Oh, Belum. halo? Nah. Halo. Halo Bang. Nah, Oke, Dan. Iya Bang. Oke, kita coba kenalin dulu. Ya, nama gua. Umur, rumah, Oke, siap. kata keluarga. Nama gua Dendi Febrian. iya. Ya, biasa dipanggil Dendi. Jelas. Umur gua 19 tahun. 19 tahun. Oke. Hmm. Dari mana? Tinggal Den? di mana nih? Gua di Baros, Bang. Kabupaten Serang, Banten. Oh ya. Oh, di Jadi Banten. Mm-mm. Oke. Jadi gini Den, kita dapat cerita dari lu, katanya judulnya Hantu Cermin. Di asal di SMP aing dulu daerah Serang Banten. Dan Iya. katanya sampai sekarang masih ada. Ini ceritanya gimana nih, ceritain coba. Jadi gini, gua SMP dulu angkatan pas kelas 3 SMP. Dulu tuh ada temen gua, jadi di hari itu tuh lagi posisi
apa namanya, kelas bebas gitu, nggak ada pelajaran. Ya. Oh, udah UN ya gitu. Bukan udah UN sih, kayak gimana ya? Iya, Kayak emang gurunya. nggak ada pelajaran aja Iya, gitu. iya, iya. Oh ya ya. Nah, karena gua kan anak MPK dulu, Apa tuh? Apa MPK? itu tuh kayak di apa sama kayak OSIS atau di atasnya OSIS. Jadi kalau OSIS kan ngambilnya dari orang-orang yang apa daftar. Kalau Hmm. MPK itu ngambilnya dari KM gitu-gitu. Oh, oke. Oke. Jadi gue lagi di ruangan MPK tuh sama teman-teman. Hmm. Nah, itu lagi tenang-tenang kan, ribut tuh di kelas G. Gue masih inget kelas G. Hmm. Nah, di kelas G itu ada cewek kesurupan nih. Kata dia pas udah selesai apa kayak ditenangin gitu kan, katanya ngelihat kayak pas dia mau ngaca nih di cermin. Nah, ada apa kayak cewek gitu di belakang dia pas dia lagi nyisir. Jadi pas dia kayak gitu, pas lagi nyisir, si setan itu di belakang dia, Bang. Oke. Hmm. Oh, itu di WC ya? Bukan di kelas. Di kelas. Sorry gue kelas dong. ngedangu. Oke, jadi di kelas ceweknya lagi ngaca, lagi nyisir, tiba-tiba dia ngelihat sendiri. Iya, kan itu kan temen gue, tapi gue kayak nggak sekelas gitu. Gue dapet ceritanya pas dia udah selesai apa kayak udah siuman gitu dari kesurupannya. Hmm. Oh, kesurupan dia. Iya, kesurupan. Iya, kesurupan katanya. Itu pas dia ngelihat pas lagi kesurupan itu reaksi teman-teman di kelasnya gimana? Dia tuh kayak gimana ya? Awalnya dia diem dulu sih, kata teman-teman ya, diem terus kayak teriak-teriak gitu, Bang. Jadi semua yang di kelas tuh pada keluar. Nah, bikin teman-teman gue juga yang di ruang MPK pada panik dong, kayak ada apa sih gitu. Penasaran ya? Manggil guru dong, kayak guru agama nih. Jadi disembuhinnya sama guru agama. Jadi si hantu cermin ini katanya ada yang bisa lihat, nggak tahu, gue lupa itu kata siapa. Nama dia tuh Ayu, Bang. Oh, nama si setannya ini. Oke. Jadi dia tuh nongol di setiap cermin yang ada di sekolah SMP gue dulu. Setiap Sampai sekarang. cermin. Ya, mau itu cermin toilet, cermin kelas 7, 8, 9, pokoknya setiap cermin. Kalau cermin motor spion? Siapa tahu ada orang bisa nanya. Motor gitu kan ada Ayu belakang tuh. Iya, tahu kan. Iya. Terus. Jadi sampai sekarang tuh, sampai gua udah kuliah nih, katanya si penjaga sekolah itu setiap sore nutup semua cermin yang di ini, Bang. Oh iya? Setiap kelas. Iya. Gila. Gel. Jadi memang udah terkenal banget gitu ya? Iya, jadi cerita udah terkenal banget sampai sekarang, sumpah. Oke. Emang udah berapa kejadian atau berapa korban yang kesurupan gara-gara cermin itu? Udah banyak? Kalau di angkatan gue yang tahun gue itu doang sih, Bang, satu. Tapi mungkin ada. Kalau pas abis angkatan gue, kayak angkatan bawah tuh ceritanya itu juga sama, tapi dia pas acara pramuka tuh yang kalau malam-malam. Tapi ada ini nggak? Mungkin di ruang gurunya ada counternya, mungkin jumlah siswa kesurupan selama ini mungkin. Ngapain di data dong coba. Ya kan maksudnya itu menjadi tolak Itu tentang pendidikan dong datanya. Kenapa tentang kesurupan massal? Ya. Ya kan siapa tahu gitu. Maksud gua jadi tahu kan. Oh ini makin bahaya nih. Gitu. Ada wishlist ya, Dan. Iya gitu. Hari emosian gitu. Nah, habis itu pada saat disembuhin itu gimana penyembuhannya? Dibaca-bacain. Ya itu kan cewek, Bang. Jadi kayak laki-laki mah katanya nggak boleh masuk, Bang. Jadi ya udah gitulah. Oh, Mungkin masuknya ke cewek lagi. Enggak, jadi temen gue cewek gitu. Ibaratnya kan kalau mau ngeliat nih laki-laki nih, gue juga penasaran sama temen-temen gue, kayak ada apa sih, coba sih pengen ke dalam. Tapi kata anak ceweknya jangan katanya gitu. Nggak Bang. dibolehin ya. Iya. Tapi yang dan guru agamanya cewek, cowok. Cewek dong. Oke. Oh cewek. Iya. Oh iya. Nah berarti gue masih lagi. Yang pengalaman yang lu alamin ketika lu di sana itu cuma sekali ya berarti ya? Pas lagi di MPK doang? Iya, pas gue kelas 3 SMP. Oh oke. Berarti sisanya mah dengar-dengar cerita aja gitu ya? Sisanya sampai sekarang ini emang masih ada gitu si Ayunya. Pernah diusir
Denger-denger sih kan gue kayak waktu itu diundang tuh pramuka suruh atau MPK suruh apa ke SMP. Sempat diundang si Ayu. Si Ayu diundang. Bukan dong gua, kan gua. Oh, kenapa si Ayu? Gue kira. Nah, Terus? itu gua sempet diundang gitu kayak. Terus gua tanya-tanya kan ke adik kelas cerita sini apa kenal nggak sama hantu ini? Itu pasti langsung semua pada kenal bang, jadi kayak terkenal aja gitu. Oh memang kayaknya semua yang ngalamin. humble juga kali ya. Jadi sama semua orang. Anjing hantu humble gimana gue? Iya semua orang kenal. Ya, berarti dia deket sama semua orang gitu maksudnya. Ya berarti lumayan serem sih itu ya. Ada dunianya sendiri bisa dibilang. Cuma Ayu doang sih. Tapi kalau misalkan cerita yang satu lagi sih itu lu tahu Peter bukan Peter Charlie yang pakai pensil sama pulpen. Tahu. Oh, Charlie Chaplin. Nah itu sama juga pas gua kelas 3 SMP. Kalau ini nih kesurupan satu sekolah. Waduh. Gara-gara si Charlie tuh. Iya. Iya Wow. bener gara Charlie. Itu ada ekskulnya atau gimana? Ekskul kesurupan. Satu sekolah. Bukan. Oke. Oke, kalau gitu. Serem Thank you. juga. Serem sih itu. Iya. Thank you parah ya Dendi ya. Sama-sama bang. Dendi, thank you bang udah sharing sama kita ya. Yuk kalem bang. Yo, thank you Den. Yuk. Yo, stay safe. Hantu cermin. Jadi itu intinya adalah ketika dia kesurupan itu karena ngelihat si Ayu di cermin ya. Iya. Nanti deh goblok. Nggak, gua masih penasaran sama proses atau sistematika kesurupan itu seperti apa gitu. Bener. Iya sih. Soalnya seumur umur gue bukan belum pernah sih. Pasti mau bakal ada saatnya. Ada waktu itu pernah Kira waktu cacar kecil. pasti semua. Tapi aing mah nggak cacar sih sumpah. Semua berarti Belum belum. pernah. Wah anjing masuk gue sekolot cacar anjing. Bisa. Mana kalau ada orang kecacar, namanya hati-hati, mana bisa ketular gitu. Iya. Karena imunnya belum ada. Iya. Kan divaksin pasti ada vaksin cacar sih. Makan siapa bebek anjing di situ. Ada aing mana vaksin buat Iya, cacar tahu. anak bayi Enggak, ya. tapi maksudnya tetap bisa kena vaksin. Oh, Vaksin cacar. Iya. Jadi Ya, gini gitu. dulu. Oh. Gimana mau? Ya karena Mungkin anjing ini serem dong harusnya. Ya. Gagal si Dava nih ya, haus minum ya. Literally minum jelas obviously. Saya jadi ini ya. Gimana ceritanya? Nggak pernah waktu itu, bukan katanya sih kesurupan ya, tapi waktu itu kan gue pernah sakit panas nih. Panas banget ngabret. Nah dari situ orang tuh jadi nggak sadar, terus sama si pembantu orang si Mbak Siti, nah katanya tuh orang kesurupan, padahal orang lagi sakit panas, tapi nggak sadar posisi aing tuh. Oh, jadi kesurupan tuh nggak sadar ya? Iya nggak sadar, Iya, emang orang ngerasanya gitu, tapi nggak tahu yang lain. Hitam Tapi aja. kalau yang gue denger juga nih ada soalnya banyak nih nggak banyak, cuman ada beberapa keluarga gue yang sering kesurupan nih kebetulan teh. Nah jadi memang kesurupan tuh ada kelasnya. Yang pertama Anjing, kelas A, kelas Iya. B, kelas C, kumaha? enggak kelas. Jadi kelas yang pertama kelas yang pertama enggak, maksudnya ada tipe yang kayak jenis-jenis. jenis kesurupannya yang kayak mana tadi nggak sadar tuh. Mana tuh bener-bener ya udah gitu, nggak tahu apa-apa gitu. Ada juga yang dia sadar tapi dia nggak bisa mengontrol badannya. Ada yang dia sadar tapi nggak bisa mengontrol badannya, itu bergerak gitu. Dia tuh tahu anjir tapi dia nggak bisa menguasai badannya sendiri. Nah terus juga ada yang kesurupan cuman kayak nangis doang gitu. Paham gak sih? Ada kan yang kesurupan yang dia sampai dipegangin terus berontak gitu kan ada. Nah ini yang nangis doang tuh ada. Jadi kayak cuman emosinya doang yang kebawa. Lu tuh kayak tiba-tiba sedih aja gitu. Tiba-tiba nangis. Lu tiba-tiba kerasa sedihnya kerasa. Serius, soalnya tante gue pernah kayak gitu. Katanya tuh memang emosi lu tiba-tiba berubah aja, tiba-tiba jadi sedih, terus lu nangisnya gitu. Nggak mau ditanya pun nangis aja gitu. Terus ada yang tiba-tiba tuh pengen ketawa, gitu. Jadi sebenarnya nggak tahu penyebabnya gimana ya, tapi tuh
badan kita yang sebenarnya di luar kendali kita tiba-tiba jadi nggak bisa kita kontrol sama kita sendiri gitu. Tapi pasti ada penjelasan biologisnya, pasti ada sih kesurupan. Ada, bukan biologis ya, lebih ke psikologis itu. Oh, psikologisnya. Ada penjelasan psikologisnya, gue pernah baca juga sebenarnya, cuma gue lupa. Dia intinya kayak gue takut salah nanti. Pokoknya gitulah. Dan itu sebenarnya memang bisa nular kalau kesurupan tuh. Nular ya. Jadi misalkan gue kesurupan nih, terus lu ngeliat gue kesurupan. Nah, lu bisa kesurupan juga kalau lu memang ada rasa takut yang berlebihan di sana. Oke. Gitu, jadi kayak segitu. Atau memang lagi zamannya aja kali, misalnya orang kan biasa kayak zaman pakai baju santuy, pengen santuy, baju santuy. Mungkin ada yang kayak ya maksudnya orang tuh pengen ikut nih lagi hype nih. Kesurupan. Kan karena sekarang ya yang trendingnya kan biasa itu kalau yang kesurupan udah jangan. Ada juga ini jenis satu lagi. Apa? Yang pura-pura kesurupan demi view. Oh, gue baru inget jadinya. Gue gak ikutan lah kalau itu ya. Cuman ada aja pasti kan pura-pura kesurupan mah ada. Ya kan kita, maksudnya kita ya kan kita kita kan bisa. dong. Iya bisa. Tapi memang kok emang gak salah juga sebenarnya ada orang yang pura-pura kesurupan demi views itu kan intinya mereka untuk menghibur kan, intinya gitu kan. Untuk menghibur supaya orang tua ini serem nih, padahal kan entertainment. Tahu, tapi kan di YouTube itu ada namanya entertainment, blog or ini. Tapi ditulisnya tuh bukan entertainment, jadi kayak serius, blog and ini. Jadi kayak bener gitu. Ya biar suasananya ke bawah. Oke. Iya. Ya kita mah ngomongin kita diri sendiri. Ini mah kita. Tapi gue baru gue baru inget gara-gara lu ngomong gitu. Jadi ada beberapa orang yang kesurupan. Ini lu mungkin bisa perhatiin juga ya kalau misalkan lu ngeliat orang kesurupan. Itu dia orang yang pengen dapat perhatian. Oh iya. Jadi gini, ibarat gini, misalkan gua tuh sebenarnya, gue tuh dalam hati tuh gue resah banget. Ada hal yang pengen gue sampein sebenarnya sama keluarga gua misalkan. Tapi gue tuh nggak mau, gue tuh malu banget. Gue pengen ngungkapin tuh malu gitu. Nah dengan cara kesurupan, dia pura-pura kesurupan, terus dia pura-pura, terus kayak ngomongin sosok dari kakeknya misalkan, ini anak ini harus dikasih ini gitu. Ada yang kayak gitu. Ada jadi juga. Memang serius. Jadi orang itu tuh memang dia nggak bisa mengungkapkan secara normal. Jadi dia mengungkapkannya dengan cara lain supaya orang menganggap itu benar. Ya bisa dibilang kayak gitulah gitu. Gue pernah baca tuh, baru ingat gue jadi. Mungkin tapi ada juga kemungkinan menurut gue karena dia malu untuk ngasih tahu masalahnya. Contohnya kayak misalnya nangis pura-pura kesurupan. Saya kena raja singa. Ya, sebenarnya kan mungkin karena malu aja kan bisa jadi. Iya, maksud gue itu tuh dia nggak berani ngomong karena malu gitu, karena dia nggak berani mengungkapkan gitu loh. Takutnya saya pernah merkosa saudara saya sendiri, kan bisa jadi gitu karena malu ngomong-ngomong sendiri. Iya. Aing ngebayangin kalau ngungkapin ke cewek gimana, anjing pura-pura kesurupan. Waduh. Aku cinta kamu. Bukan diterima malah ditampar ya, tempeleng mukanya langsung. Iya. Oke. Itu mungkin bisa jadi salah satu solusi lah buat kamu yang malu untuk solusi. Itu solusi apa itu? Gak ada solusi yang baik itu. Ya. Gak ada faedahnya anjing. Aduh. Ya udah. Udah tadi ada beberapa cerita ya. Dari teman-teman kita ya. Seru. Ada seru, beberapa banyak yang seru sih. Ada yang seru, ada yang kocak, ada yang obviously gitu. Iya. Nah, jadi gimana nih menurut kalian ya? Dari apa sih nanya gimana menurut kalian? Maksudnya ini konten gimana sih, seru nggak atau? Iya. Ya, atau mungkin ada yang mau menambahkan di komen. Ngejenglot juga ternyata benar kayak gini gitu. Mungkin ada cerita yang sama juga, boleh tulis di kolom komentar. Nah, kalian juga buat yang belum bergabung, silakan bergabung ke Discord kita ya. Nanti linknya kita taruh di deskripsi. Ya. Di situ juga nanti bisa ngobrol-ngobrol sama orang-orang lain ya, orang-orang yang kenal sama orang baru ya.
Betul. Dan mungkin next kita bakal ngebahas horor atau mungkin ngebahas hal lain gitu mengenai pengalaman-pengalaman pribadi kita sendiri. Betul. Yang bakal kita bahas gitu ya. Betul sekali. Ya, makasih banyak nih yang udah nontonin, yang udah dengerin kita juga lagi mungkin sambil tiduran, sambil ngapain ya kan ya. Ya, thank you. Kita bilang Makasih makasih dulu banyak. dong ke waiting list nih. 1, 2, belum. Siap. 1, 2, 2, 3. Alex, sosmed Alex. Ya. Woi. Apa nyanyi ini? Ini dia orang. Oh, guys. Ya. Thank you semuanya ya yang udah Makasih banyak semuanya ya. Makasih semuanya yang udah cerita. nanti kita lanjut lagi di podcast ya. Thank you. Suara CJ udah. Dapat Oke. Dah semuanya. Tunggu Ya. CJ suara double J. Suara double. Yang like anjing. Oke, makasih banyak semuanya yang udah nonton. Udah 2 kali tadi. Ya, oke. Mungkin Pasti cukup makasih. sekian ya. Enggak dong. Oh, coba. Oke, cukup sekian podcast kita episode horor episode horor ini ya. Makasih. Pasti. Terus dong. Pasti makasih. Nggak akan ada kata-kata lain. Coba kan. Coba sih Gan, coba Gan. Yok. Apa ya? Pasti ada makasih. Ya. Enggak boleh ada makasih nih selain. Enggak boleh Oh. dong. Enggak. Ya, mungkin cukup sekian dari kita. Nanti kita tunggu aja konten kita selanjutnya ya. Iya. Ini Makanya. makanya kamu jangan lupa buat subscribe, like sama komen teman-teman ya. Betul. Ya. Oke, thank you semuanya. Bye bye. Thank you. Gak beda dong. Makasih sama thank you mah.